Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Pada sore hari ini, alhamdulillah senang sekali kita bisa menyapa kembali rekan-rekan penggerak lokal dari tahun 2021, 2022, bahkan 2023, atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah bisa silaturahmi walaupun secara online di rangkaian temu rasa dan sharing atau kita sebut era sharing batch 2 dalam rangka berbagi pengalaman praktik baik teman-teman dari Patriot Desa di Kabupaten Garut. Nih, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita bakal sharing nih terkait economic empowerment. eh, Dampingan saya sendiri, Kang Acep, di Desa Mekar Bakti, Kecamatan Kadungora yang akan berbagi pengalaman oleh penggerak lokal terkait praktik baik pasar desa Mekar Bakti atau Eco Market. Dan alhamdulillah terima kasih juga sudah hadir pada kesempatan eh, sore hari ini dari SSPMD Provinsi, ada Kang Willy, kemudian ada Kang Hendra, kemudian sudah hadir juga SSPMD Kabupaten, Pak Yudi, kemudian teman-teman rekan-rekan Patriot Desa juga sudah hadir di Kabupaten Garut di wilayah masing-masing, dan tak lupa teman-teman rekan-rekan penggerak lokal Patriot Desa Kabupaten Garut. Ya, oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan eh, atas kesediaannya untuk bisa hadir di sharing sore hari ini. Oke, dan mari kita sama-sama ya em, membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat beberapa cuplikan video kegiatan inisiatif dari Patriot Desa Garut, dan itulah beberapa cuplikan dari eh, inisiatif teman-teman dari Patriot Desa di tahun 2023. Dan Bapak Ibu sekalian juga kita bisa dengarkan langsung terlebih dahulu keynote speaker yang akan disampaikan oleh SSPMD Kabupaten Garut pada Bapak Yudi Kurnia. Disilakan. Baik, terima kasih, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para penggerak yang 2001, 2022, dan 2023 sekarang yang telah menyempatkan hadir dalam Zoom meeting ini di tengah-tengah kesibukannya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh, dalam kesempatan ini kita mencoba merajut atau menjahit ya penggerak-penggerak lokal 2001, 2022, 2023 untuk saling berkolaborasi, paling tidak bersilaturahmi, di mana banyak dari penggerak lokal tahun-tahun lalu banyak hal hasil-hasil atau capaian-capaian best practice-nya, unggulan-unggulan inisiatifnya itu bisa diseringkan dalam acara-acara seperti ini, karena mungkin karena ya idealnya ketemu langsung ya Bapak Ibu, karena menyangkut jarak ya. Kita bisa banyak alternatif sekarang ini dengan teknologi ini, kita bisa bertemu via Zoom ya, termasuk juga di dalam pemasaran tidak harus kita repot-repot cari tempat usaha di pinggir jalan, dan itu sekarang sudah ketinggalan ya. Sekarang malah yang lebih laku itu dengan pasar-pasar online seperti di Patriot Desa tahun 2021 sampai sekarang itu sudah ada niaga desa. Mungkin dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh staf senior pemberdayaan masyarakat desa provinsi, ada Kang Willy, ada Kang Hendra. Terima kasih ya. Saya tahu mereka sedang sibuk juga mengurus patriot-patriot desa Sami-sami, Kang. provinsi.
dan sekarang menyempatkan hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali dari SSFD Provinsi yang telah khusus memperhatikan kegiatan-kegiatan yang di Garut sampai menyisihkan waktu untuk hadir dalam kesempatan ini. Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kita program Patriot Desa seperti yang telah diketahui sebelumnya, di mana Patriot Desa ini tidak memberikan bantuan keuangan atau barang, tetapi kita memberikan wawasan, memberikan keterampilan, pengetahuan, karena sehebat apapun bapak-bapak, ibu-ibu, atau masyarakat pada umumnya diberi bantuan mobil oleh pemerintah, kalau tidak bisa menyetirnya, mau jadi apa itu mobil, pasti dorong-dorong, nggak manfaat. Nah, dengan demikian, kita menyiapkan keterampilan, menyiapkan pengetahuan, ketika ada bantuan, ketika ada kolaborasi, kita siap menjalankannya. Terbukti dengan tanpa bantuan dari pemerintah pun kita bisa menjalankannya. Ya, banyak juga masyarakat ketika mau melakukan sesuatu harus menunggu dulu bantuan dari pihak luar. Ya, kita nggak usah memaki-maki kegelapan, tapi alangkah bijaknya kita menyalakan lilin walaupun kecil untuk bisa beraktivitas. Bapak Ibu sekalian, kita ini harapan kami dari program Patriot Desa ini ada keberlanjutannya, tidak hanya sekedar dengan kontrak Patriot satu tahun, tetapi ketika Patriot sudah selesai kontraknya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selesai juga kegiatan inisiatifnya, dan itu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Dengan kehadiran Patriot Desa kemarin, sekarang pindah ke desa lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu tetap bisa melaksanakan, menjalankan inisiatif-inisiatif ini seperti taman baca, kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan lingkungan, itu akan sangat senang kami kalau melihat Bapak Ibu sekalian masih bisa punya aktivitas melanjutkan program dan inisiatif yang sudah dilakukan. Di sini juga hadir ada Patriot Desa 2022, ada Dede Hilman, terima kasih Bapak Dede. Ada Ibu Ula juga, walaupun Bu Ula sudah tidak lagi di Patriot Desa, tapi saya sangat mengapresiasi Teh Ula ya. Terima kasih Teh Ula masih bisa membersamai penggerak lokalnya. Eh, ini saya mengambil waktu kenapa di sore hari ini tidak seperti biasanya ada kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan di sore hari, karena kami menyesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu semua, aktivitas-aktivitasnya kebanyakan di pagi sampai siang, apalagi ibu-ibu ya. Saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang sebetulnya pada sore hari ini biasanya sedang sibuk-sibuknya memasak, tetapi juga menyisihkan waktunya untuk ikut bergabung di sini, agar dengan bergabungnya di Zoom ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menambah wawasan, bisa memberikan wawasan ke yang lain, sharing, tidak hanya menerima informasi atau pengetahuan dari pihak luar, tapi juga Bapak-bapak bisa sharing dalam kesempatan ini ya. Ini narasumber ini hanya pemantik aja, hanya apa pancingan-pancingan supaya bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa memberikan berbagi berbagi pengalaman di dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, dalam acara ini, agenda ini, saya mohon Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pengalaman dalam kesempatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bisa hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun pada Pak Yudi, Bapak kita semua, ya, atas kesempatannya dan juga prakata di sore hari ini. Dan kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, gimana? Udah pada siap belum? Iya, gimana? Udah boleh dikasih reaction dulu? Bisa dikasih reaction di Zoom-nya juga boleh, atau di chat juga. Siap, bro. Boleh juga ya.
Oke, so teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, kita bakal lanjut ya di acara selanjutnya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita bakal pemaparan materi dan juga sekaligus apa? Iya, sharing session, berdiskusi juga boleh sekali Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa ditanyakan melalui chat dan memberikan feedback, saran ataupun yang lainnya juga boleh banget ya. Dan pada kesempatan kali ini eh, Teh Ai, penggerak lokal bidang ekonomi, akan berbagi cerita bagaimana perjalanan praktik baik Pasar Desa Mekar Bakti atau Eco Market yang sudah hadir juga pada kesempatan sore hari ini di samping saya. Oke, dan iya, akan berbagi cerita bagaimana sih perjalanan terkait praktik baik pasar desa ini di inisiatif ekonomi di Desa Mekar Bakti. Ya, kepada Teh. Pasar UMKM Desa Mekar Bakti. Kuliner, sayuran, permainan anak, hiburan masyarakat, dan lain-lain. Halo wargi sadaya, aku mau ngasih tahu nih, ada acara menarik di setiap Rabunya loh. Dari mulai jam 2 siang sampai jam 6 sore di depan halaman Desa Mekar Bakti. Di sana, wargi sadaya bisa membeli apapun sesuai kebutuhan, dari mulai makanan ringan, makanan berat, sayuran, perabotan, pakaian, dan lain-lain. Yuk belanja di Pasar Desa Mekar Bakti dengan bebas plastik seperti yang aku lakukan. Dimulai beli awuk dengan bawa piring dari rumah, jajan bakso ikan pakai mangkok, beli sapu nyere dan tong sampah tanpa kresek, dan beli alat tulis dengan membawa tas kain dari rumah. Buat yang mau kesini atau yang mau buka stand di sini, langsung cek aja Instagramnya di Pasar Desa Mekar Bakti. Yuk, bye-bye, sampai jumpa. Oke, silahkan Teh Ai, boleh disapa terlebih dahulu rekan-rekan semuanya. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Marlina sebagai penggerak lokal desa dari Desa Mekar Bakti. Awal mulanya dibentuk Pasar Desa Mekar Bakti. Alhamdulillah kami di sini di Desa Mekar Bakti terdapat beberapa UMKM rumahan. Contohnya banyak pembuat ranginang, rangining, ataupun keripik-keripik atau olahan-olahan rumah yang alhamdulillah di setiap RW kami itu banyak. Nah, karena itu di situ setelah saya melihat banyaknya kegiatan UMKM rumahan, maka dari itu saya berpikir untuk membentuk suatu wadah bagaimana cara menampung semua UMKM tersebut untuk dapat dipasarkan. Alhamdulillah, pas kebetulan adalah seorang patriot desa datang ke Desa Mekar Bakti. Alhamdulillah setelah berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama Acep, maka ditemukanlah suatu usulan atau gagasan untuk membuat sebuah pasar desa. Alhamdulillah pada bulan Juli, bulan Juli Acep, terbentuklah sebuah pasar desa. Tapi tidak bisa langsung begitu saja ada pasar desa. Kami di situ melakukan sosialisasi, pendekatan dulu kepada anak-anak pemuda Karang Taruna, kepada tokoh masyarakat. Terus kami juga minta izin dulu kepada kepala desa, apakah diizinkan, bagaimanakah bagusnya jika kami menginginkan suatu kegiatan pasar desa. Dan alhamdulillah ya Cep,
sama Pak Lurah diizinkan. Maka di bulan Juli tersebut alhamdulillah terbentuklah suatu pasar desa itu. Iya. Dan alhamdulillah kan potensi di Desa Mekar Bakti itu memiliki UMKM yang beragam, banyak gitu. Terus di Desa Mekar Bakti juga memiliki sumber daya manusia yang alhamdulillah lah pada pinter-pinter, ada yang pinter bikin kue, bikin makanan ringan. Betul. Mereka juga sudah memiliki, ada yang sudah bersertifikat halal juga, Cep. Alhamdulillah. Terus kebetulan ada lahan yang dapat dimanfaatkan. Di depan desa ada tanah kosong. Terus dukungan dari pemerintahan desa juga alhamdulillah bisa mendukung terbentuknya pasar desa tersebut. Iya, betul banget. Untuk permasalahan pasar desa, masyarakatnya cukup jauh dalam mengakses pasar. Contohnya dari RW 6, Kampung Pamulihan, itu adalah RW yang paling jauh ke pasar Kadungora. Maka dari itu alhamdulillah sudah dibentuknya pasar desa yang tempatnya ada di depan Desa Mekar Bakti. Mereka juga merasakan manfaatnya alhamdulillah. Dari RW 5 juga lumayan jauh. Nah, bisa ke sini datang. Terus kan di sini belum terdapat pasar yang dalam indeks desa membangun itu apa ya? Iya, jadi di indeks desa membangun di laman Kemendesa itu ternyata dalam nilai ekonominya atau PKI itu belum ada pasar desa di Desa Mekar Bakti, sehingga ya salah satu solusinya itu dengan menghadirkan pasar desa. Pasar desa karena tempatnya yang strategis dan memiliki tenan pasar yang beragam. Iya. Masyarakat juga yang banyak yang bercocok tanam sayuran kan, palawija di kampung-kampung mah. Nah, disitulah tadinya kan mereka menjual kalau udah ngambil sayuran di kebun ataupun di sawah, mereka bungkus keliling, dijual keliling. Tapi setelah ada pasar desa, alhamdulillah mereka memiliki wadah tempat untuk menjual, alhamdulillah. Dan di situ juga di pasar desa kita sambil memelihara lingkungan. Contohnya buang sampah ke tempat sampah. Sampahnya juga dipisah. Kalau sampah basah dipisah di sini ya Bu. Kalau sampah kering bisa disimpan di sini. Ataupun begini Acep, di Desa Mekar Bakti sudah dihimbau atau di pemberitahuan ya kepada masyarakat yang mau datang ke pasar desa wajib membawa tentengan atau jincingan sendiri. Contohnya, Bu, aku mau beli sayuran, bawa tas di rumah ya Bu ya, jangan pakai plastik. Untuk mengurangi sampah rumah tangga atau sampah lingkungan, karena kalau sampah plastik itu susah susah apa ya? Terurai. Ya, terurainya harus 10 tahun baru bisa. Wah, sampai kapan tuh 10 tahun? Kan lama. Lama banget. Tapi kalau kita bawa wadah sendiri di rumah, alhamdulillah, kesatunya mengurangi sampah masyarakat, keduanya mengirit juga. Iya, dan nanti bisa dijual ya. Betul banget. Dan belum ada Teh Ai kan ya, di antara pasar desa di 2 desa atau bahkan di Kecamatan Kadungora belum ada pasar desa yang berkonsep ramah lingkungan. Alhamdulillah. Tapi tantangannya masih banyak Aceh. Iya benar, tantangannya masih banyak. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut ya. Oke. Nah, jadi hadirlah pasar desa Teh Ai. Iya. Pasar Desa Mekar Bakti yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam akses pasar, baik secara offline, secara online, untuk meningkatkan perekonomian UMKM desa yang tetap peduli terhadap lingkungan. Iya, betul banget. Iya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, nanti ditahan dulu coret-coretnya ya. Oke. Jadi lanjut lagi nih Teh Ai ya. Siap. Nah, ternyata tadi tuh pasar desanya berkonsep ramah lingkungan nih Teh Ai ya.
Dan ini selaras juga nih peran Patriot Desa saya sendiri dalam menyelaraskan tujuan pembangunan berkelanjutan yang hadir bersama-sama dari PBB, tingkat dunia, bahkan sampai tingkat nasional dan tingkat desa. Bapak Ibu sekalian pasti tahu pernah disurvei kan ada SDGs desa gitu ya, yang memiliki 18 poin SDGs gitu. Iya. Nah, kalau yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini tuh SDGs yang memiliki 17 poin tingkat internasional ya. Dan kami Pasar Desa Mekar Bakti ini mendukung sekali kehadiran Pasar Desa ini untuk mendukung SDGs poin nomor 8 dan juga 13. Nih Bapak Ibu sekalian, nomor 8 itu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tujuan dari pasar desa ini bisa meningkatkan juga nilai income, nilai pendapatan yang dimiliki oleh para UMKM, kemudian bisa juga para pemuda-pemudi di desa yang menganggur itu bisa mendapatkan income juga karena kita libatkan dalam kepanitiaan. Iya. Dan poin nomor 13 nih Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam penanganan perubahan iklim. Kita tahu kan Ya. sekarang udah bencana kekeringan gitu kan, ditambah pemanasan global, ditambah banyak sekali isu-isu tentang perubahan lingkungan yang beragam sekali. Dan ini dari mulai inisiatif desa kita hadir hal kecil gitu ya untuk penanganan perubahan iklim melalui pendidikan lingkungan dengan cara tadi seperti ajakan untuk membawa kantong dari rumah gitu kan, terus bisa juga memasukkan ya sampah-sampah botolnya ke dalam tong sampah gitu yang khusus gitu. Dan hal kecil inilah dan nantinya bakal berdampak sekali gitu ya untuk menjadikan sebuah kebiasaan juga nih. Dan kita mendukung 2 poin SDGs ini dalam inisiatif Pasar Desa Mekar Bakti yang berbasis Eco Market Village. Dan teman-teman juga rekan-rekan Patriot Desa yang lain atau bahkan penggerak lokal yang lainnya yang memiliki inisiatif yang sudah berjalan gitu. Ini bisa dikaitkan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya dalam penanganan lingkungan di beberapa desa misalkan itu mendukung tentang poin nomor 12 misalkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi gerakan-gerakan pemilahan sampah, sampah organik, anorganik yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK misalkan itu juga bisa membantu. Itu adalah salah satu program tanggap tangguh bencana rumah tangga. Itu tadi ya tentang mitigasi bencana, juga untuk perubahan iklim, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian misalkan inisiatif dari teman-teman yang lainnya terkait taman baca ya atau pusat kegiatan belajar masyarakat itu pun mendukung sekali dalam SDGs nomor 4 Bapak Ibu rekan semuanya, yaitu pendidikan yang bermutu. Kemudian SDGs yang lainnya yang nanti kita bakal bisa sharing lebih lanjut nih. Bagaimana sih inisiatif dari rekan-rekan Patriot Desa maupun para penggerak lokal yang lainnya bisa dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mudah-mudahan di tahun keemasan kita nanti di Indonesia bisa mendukung semua poin-poin yang ada di sini. Kita bisa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, nantinya kemudian kesehatannya sudah terjamin ya. Pendidikan bermutu dari tingkat desanya, ternyata melek terhadap kesetaraan gender ya, ternyata perempuan pun bisa memiliki kesempatan yang sama. Terus akses air yang bersih di bencana dalam kekeringan ini bisa juga terakses gitu ya. Kemudian misalkan energinya energi bersih gitu ya. Misalkan ada yang pakai panel surya itu bisa juga gitu ya. Terus infrastruktur dari pembangunan desa mudah-mudahan itu bisa baik gitu kan ya. Dan ini semuanya sangat
berperan penting, saling melengkapi satu sama lain, kemudian diintegrasikan dengan bermitra ya untuk mencapai tujuan di poin 17. Dan mudah-mudahan bumi ini juga menciptakan masyarakat yang damai gitu ya, sesuai dengan poin di 16 gitu. Jadi teman-teman SDGs ini bisa disederhanakan, bisa dilokalisasikan sesuai dengan peran para penggerak lokal dan juga peran patriot desa di lingkup kegiatannya masing-masing. Oke, kita lanjut ya Teh Ai ya. Oke. Nah, ini dia nih Teh Ai. Betul. Boleh Teh Ai lebih sharing lagi. Iya. Kalau untuk jadwal pasar desa ya pemirsa bisa jadwal pasar desa Mekar Bakti setiap hari Rabu jam 2 siang sampai jam 6 sore. Bertempat di Kampung Sangkali, Desa Mekar Bakti. Kebetulan tempatnya di depan Desa Mekar Bakti itu sendiri. Ada 16 tim. Bisa kita lihat di Instagram ya, @pasar desa Mekar Bakti. Untuk lebih lengkapnya, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa melihat di situ ya. Iya, ini cukup banyak banget ya Teh ya, ada 16 tim itu karena memiliki peran dan job desk-nya masing-masing gitu. Terus ada apa aja Teh? Di UMKM Desa Mekar Bakti itu ada makanan, ada minuman, ada pakaian, sayuran, ada ATK, ada hiburannya juga. Ada permainan buat anak-anak. Ibu bapak kalau mau kunjungan nanti ada karaoke-nya juga, bisa hiburan. Ataupun bisa secara online juga. Ibu aku mau minta dikirim ini katanya lewat online bisa. Nanti bisa kalau udah main ke sini, Bu pas jajan enak ini mau minta di online. Bisa dikirim gitu ya, order bisa. Untuk retribusinya itu sendiri cukup murah. 7.000 itu udah berikut air mineral. Iya, betul. Terus tapi tetap harus menjaga kesehatan lingkungan. Iya, betul banget. Alhamdulillah. Iya. Terus gratis parkir juga, gitu ya. Alhamdulillah parkir gratis. Parkir gratis. Khusus penjual dan pembeli di pasar itu. Betul banget, dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisa dilihat juga. Ini salah satu media promosi yang saya bantu juga. Untuk mempromosikan, walaupun sudah ada tim media publikasi, tim khususnya dari tim milenial, saya juga membantu dalam publikasi ini, gitu ya, dengan ajakan untuk tetap menjaga kebersihan atau ada yang mau pendaftaran booth itu langsung ke humas ke timnya khusus, gitu, ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Gimana sih jadi langkah-langkah strategis supaya bisa jadi pasar desa Mekar Bakti yang berbasis eco market village ini Teh Ai? Prosesnya gimana sih? Pertama-tama itu melakukan pemetaan masalah berbasis indeks desa membangun desa ya. Pertama-tamanya kita melakukan sharing dulu, ajakan-ajakan, ngobrol. Kita cari ketua Karang Taruna dulu. Sini kita kumpul. Bagaimana sih? Apakah punya kesibukan atau enggak? Bagaimana kalau kita punya inisiatif ingin membentuk suatu pasar desa, manfaatnya lumayan loh. Pertama-tama kita sharing dulu ya. Gimana kata dia teh? Bagaimana kalau kita membentuk sebuah panitia untuk pasar desa tersebut? Terus dibentuklah kami pertama-tamanya dibentuk. Awal mulanya dari anak Karang Taruna tersebut. Terus kita panggil lagi RT-nya, RW-nya. Terus kita kemukakan keinginan kita ke Bapak RT, Bapak RW, gimana nih kita mau membuat suatu kegiatan wadah UMKM yang ada di desa kita. Kan di sini banyak ya yang usaha-usaha rumahan. Bagaimana kalau kita membentuk pasar desa? Untuk jamnya gimana? Soalnya cina di sini kan udah ada. Di sini juga ada cina katanya di desa sebelah. Bagaimana kalau berbenturan atau bersamaan? Oh enggak, nanti kita ngobrol lagi, kita sharing lagi sama pedagang-pedagangnya. Nah, kalau untuk sekarang kita bentuk aja kepanitiaannya. Nah, dibentuklah kepanitiaan
membentuk penggerak lokal ekonomi dan berdiskusi bersama masyarakat terkait solusi dan rencana. Nah, itu di situ kita bikin rencana dulu. Sesudah dibentuklah kepanitiaan, pembentukan kelompok UMKM dan pasar desa tersebut. Terus dan nantinya bisa juga ya diadakan pendampingan. Iya, udah pendampingan pasar secara offline dan online juga melalui e-commerce ini ya. Terus setelah terbentuk lagi itu kita lakukan evaluasi. Biasanya kita sebulan sekali ya. Satu bulan, pokoknya dari minggu terakhir dalam bulan ini kita lakukan evaluasi. Sekaligus pencairan. Iya, karena ini modalnya emang nol gitu ya. Kita tanpa modal sama sekali dan hanya bermodal kemauan dan ngaheos gitu ya. Dan ngaheos gitu Teh. Kita ngobrol terus gitu ya sampai kita tadi ya betul kata Teh Ai, dari mulai pemetaan tadi gitu ya, saya membantu ketika ditugaskan di bulan Januari tahun 2023 udah mulai keliling di desa gitu, bagaimana memetakan potensi dan masalah terutama dalam bidang ekonominya terkait UMKM di Desa Mekarbakti. Berdasarkan tadi berbasis IDM desa tadi. Kemudian dari mulai apa aja sih Teh Ai? Ya, dari mulai pengelolanya, jenis home industrinya seperti apa, apakah udah punya legalitas atau belum, udah dikemas atau belum, alamatnya di mana, apakah udah ada nomor kontak atau usaha gitu ya, sampai bahkan masalah hambatannya yang dialami oleh para UMKM itu dipetakan gitu. Dari mulai awalnya cukup lama banget Bapak Ibu sekalian di 3 bulan pertama. Kemudian di bulan April Mei tadi udah dijelaskan juga kita mulai penjajakan dalam membentuk tadi Aceh ketemu sama Teh Ai, ngobrol-ngobrol, kita survei di beberapa pasar desa di sekitar Desa Mekarbakti gitu kan, terus koordinasi ke RT RW Karang Taruna, ngobrol gitu ya pokoknya. Terus yang pada akhirnya ternyata Teh Ai kita itu udah dimulai di bulan Juni. Iya, di bulan Juni itu dilaksanakan pasar desa dan sebelumnya tetap ya dibentuk tim dan job desk fractionnya yang saya coba fasilitasi walaupun itu panas banget ya Teh Ai. Lumayan 16 tim antar sektor dipertemukan dalam satu forum di desa gitu kan. Cukup menantang sekali Bapak Ibu sekalian gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah antusiasmenya juga tinggi gitu ya di bulan-bulan pertama, bulan kedua, walaupun di bulan Agustus September itu mengalami penurunan gitu ya, ada naik turunnya grafiknya, dimulai dari pengunjung UMKM gitu ya berkurang sehingga income yang kita dapatkan pun berkurang juga. Dan Bapak Ibu sekalian termasuk seleksi alam juga nih gitu kan, tadi 16 tim yang sudah disepakati ya mengalami penurunan juga gitu, dan itu hal yang wajar di dalam sebuah gerakan ini. Dan perencanaan untuk kedepannya di bulan Oktober November sampai Desember ini nanti kita bakal coba upgrading dan juga evaluasi terkait pelaksanaan dari pasar desa ini. Dan ini dia nih, jadi teringat ya Teh Ai bagaimana rekam jejaknya pasar desa Mekarbakti dimulai nih hangat-hangatnya kita berkumpul sampai sore sampai maghrib gitu kan. Terus kita banyak banget alhamdulillah sampai berapa Teh Ai nih? Pernah 42 UMKM. Iya, 42 UMKM dari forum UMKM dan juga UMKM dari desa. Jadi ada 2 ya, gabungan dari 2. Kemudian terus bekerja sama juga telah ketiga ya sektor dari mulai forum UMKM di Kecamatan Kadungora, kemudian dinas UMKM juga. Alhamdulillah sering di repost juga ya sama Disperindak, dinas UMKM untuk promosi gitu kan. Dan alhamdulillah udah berapa nih Teh selama 4 bulan nih omsetnya? Alhamdulillah omsetnya 1,7 juta ya. Kalau miliar mudah-mudahan nih. Lumayan ya. Tapi jangan dibandingin sama UMR Garut gitu ya.
Ini bisa lumayan buat Ya, jajan lumayan. gitu ya. Sedikitnya mendapat adalah penghasilan. Penghasilan gitu ya buat para Sedikit-sedikit. pemuda-pemudi yang Iya. ada di sini, Yang bisa lagi nganggur lumayan. nganggur, bisa memberdayakan RT RW orang tua sekitar gitu ya. Dan telah pelatihan juga kita ngumpul terkait sosialisasi legalitas terkait halal, NIB dan Iya. yang lainnya ya. Oke. Dan oke. Ternyata nih Teh Ai, banyak banget nih perjalanan kita tuh telah dilalui gitu ya, naik turunnya. Ini Naik. boleh dijelasin juga nih apa dampak positif dan tantangan yang menurut Teh Ai? Kalau dampak positifnya ya alhamdulillah meningkatkan perekonomian UMKM yang ada di desa khususnya. Iya. Umumnya untuk UMKM yang lain yang ikut kegiatan pasar desa tersebut, terus membantu akses pasar yang lebih mudah dan terjangkau. Nah, yang jauh-jauh itu bisa lah Ya, langsung gitu ya. yang tadinya Betul. jauh sekarang bisa mendapatkan pasar desa yang terus memberdayakan para pemuda dan pemudi yang Iya, tadi itu. betul banget. Terus mendapatkan income atau pendapatan. Iya, pendapatan. Lumayan lah ya buat Iya, jajan lumayan ya. buat jajan. Terus mengedukasi tentang budaya peduli lingkungan. Nah, yang Iya. tadi itu. Walaupun harus bawel nih ya. Walaupun kita banyak cibiran, masa kayak gitu, masa kayak gitu. Ribet Tapi lah, kita apa masih lah tetap gitu ya. utamakan kesehatan lingkungan. Betul. Nah, intinya begitulah untuk melestarikan lingkungan kita. Iya. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah, gitu. betul. Terus bisa meningkatkan nilai indeks desa membangun desa. Iya. Dan rasanya desa tuh jadi lebih ramai aja gitu ya. Jadi masyarakat udah tahu selama seminggu sekali itu, ada banget nih di depan desa, ada Di pasar depan desa, desa, bisa bermain, bisa karaoke, bisa berbelanja. Anak-anak pulang sekolah langsung ke sini. Iya, udah ke rumah, pada jajan, pada main. Alhamdulillah, mereka juga masih terhibur. Tapi nih tantangannya Teh gimana nih ya? Seleksi alam tadi itu. Iya, betul. Kadang naik, kadang turun. Terus kan di sini terdapat 2 desa yang sudah memiliki. Iya. Jadi kita punya saingan paling berat itu. Bahkan jadwal pasar desa selama seminggu tuh yang berdekatan ada dan berjauhan juga ada gitu. Ya. Terus pengunjung dan UMKM-nya ada yang belum Terus masih terdapat masyarakat yang belum melek peduli lingkungan tadi itu yang tadi jelasin. Terus promosinya yang masih terbatas, Acep gimana ya? Ini perlu digalakkan lagi gitu kan ya. Tingkatkan lagi. Oke. Wah, udah kerasa banget nih ya. Kita udah sharing dan ternyata udah selesai nih. Hatur nuhun buat Teh Ai ya yang sudah berbagi pengalaman dan bisa menjadi leader di pasar desa Mekar Bakti Eco Market Village ini di Desa Mekar Bakti. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian juga bisa kepoin lebih lanjut ya di Instagramnya Media Mekar Bakti atau di pasardesa.mekarbakti. Dan kalau misalkan UMKM yang lainnya mau dipasarkan di sini juga boleh banget, nanti bisa didaftarkan di WhatsApp ini atau langsung DM aja di Instagram. Wah, kita sekali lagi lihat bagaimana cuplikan perjalanan pasar desa Mekar Bakti di video berikut ini ya. Pasar UMKM Desa Mekar Bakti. Kuliner, sayuran, permainan anak, hiburan masyarakat, dan lain-lain. Halo wargi sadaya, aku mau ngasih tahu nih, ada acara menarik di setiap Rabunya loh. Dari mulai jam 2 siang sampai jam 6 sore di depan halaman Desa Mekar Bakti. Di sana wargi sadaya bisa membeli apapun sesuai kebutuhan, dari mulai makanan ringan, makanan berat, sayuran, perabotan, pakaian, dan lain-lain. Yuk belanja di pasar Desa Mekar Bakti dengan bebas plastik seperti yang aku lakukan. Dimulai beli awuk dengan bawa piring dari rumah, jajan bakso ikan pakai mangkok, beli sapu nyere dan tong sampah tanpa kresek,
dan beli alat tulis dengan membawa tas kain dari rumah. Buat yang mau kesini atau yang mau buka stand di sini, langsung cek aja Instagramnya di Pasar Desa Mekar Bakti. Yuk, bye-bye, sampai jumpa. Pasar UMKM Desa. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pemaparan dari TAI dan juga saya sendiri udah selesai dan kita lanjutkan buat sesi Q&A. Wah mantap nih ada yang share di chat nih. Hebat Bu Ai, mantap Bu Ai, sukses Bu Ai, keren sekali. Tularkan semangatnya untuk kemajuan perekonomian desa. Sangat inspiratif. Alhamdulillah ya, terima kasih atas feedbacknya dari teman-teman dan para penggerak lokal. Dan sekarang bisa nih saling berdiskusi, sharing juga terkait inisiatif yang sudah kita jalankan, baik itu mau kepo lebih lanjut pertanyaan atau mau saran atau feedback juga boleh banget nih dari rekan-rekan Patriot Desa maupun penggerak lokal yang lainnya nih. Boleh disilakan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kalau mau ditulis di chat juga boleh atau mau pertanyaan langsung via Zoom juga boleh banget nih. Oke. Saya Kang Acep boleh? Wah, boleh banget nih. Ada Kang Ujang. Iya, silakan. Oke, terima kasih Kang Acep atas waktunya. Kemudian salam kenal juga Bu Ai. Saya Ujang dari Cisompet, Desa Neglasari. Tadi inisiatifnya bagus sekali Bu. Sangat menarik, sangat inspiratif gitu. Kok bisa gitu sampai segitunya gitu kegiatan di sana luar biasa lah pokoknya gitu. Nah, saya penasaran, Bu Ais sebetulnya pekerjaannya sehari-hari apa gitu? Kok bisa mengkoordinir kayak tadi, dibantu juga sama Kang Acep gitu. Boleh sering dong Bu, gimana Ibu bisa bagi-bagi waktunya gitu? Itu kan bukan pekerjaan yang mudah ya Bu ya, Iya. apalagi harus melibatkan banyak keluarga gitu kan, masyarakat. Itu mungkin Kang Acep pertanyaannya, hatur nuhun. Sami-sami Kang Ujang, hatur nuhun. Mangga langsung Teh. Iya, tadi lupa ya gak dikenalin kerjanya ya. Oke, langsung aja sama Teh. Iya, halo Kang Ujang. Halo Alhamdulillah. Teh. Atunya, Ibu Teh sebagai ibu kader PKK juga ibu kader Posyandu juga. Alhamdulillah kan sering gitu pendekatan dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah dalam acara ini juga tidak terlalu susah menurut Ibu kan sering gitu, sering ngobrol dengan para pemuda dalam kegiatan apa. RT RW juga sering kita mengadakan pertemuan-pertemuan atau sosialisasi yang ada di desa ataupun setelah ada kegiatan di kecamatan, Ibu kumpulkan lagi semua masyarakat di desa, Ibu sosialisasikan lagi kepada masyarakat yang ada di desa. Nah, di sanalah Ibu teh jadi nggak terlalu susah lah pendekatan dengan mereka. Dan gimana nih cara membagi waktu yang sungguh padat jadwal minta ampun nih Teh? Bisa menggerakkan pasar desa. Ya. Gimana caranya? Ya, bagi-bagi waktu gitu. Bagi-bagi. Bisa-bisanya. Karena udah tergerak dalam hati, ingin memajukan desa kita sendiri. Nah, walaupun berat, emang susah sih. Iya. Acep juga tahu sendiri ya. Pagi-pagi di rumah, siang pergi ke kecamatan, binwil Pak. Sesudah itu pulang lagi ke rumah, beres-beres di rumah, pergi lagi ke desa. Wonder Woman ya? Alhamdulillah. Nah, itu kerjaan Ibu mah enggak kayak yang lain. Tapi alhamdulillah bisa mengabdi kepada masyarakat dan desa. Iya, key point-nya dari hati dan mengabdi untuk desa sendiri. Mantap nih, Kang Ujang. Oke, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut?
atau dari Saya cek sebentar. Bu dulu aja. Ya Bu, Buati tuh. Oh, baik. Kang Ujang udah cukup. Iya, makasih Bu Ai Belum ngomong jawabannya. apa-apa sih. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya Bu ya. Semangat Bu. Amin. Hatur nuhun, Kang Ujang. Oke. Wah, ini mau yang tanya lagi dari Teh Ai. Teh Ai lagi nih. Teh Ati ini. Teh Ati, ada yang mau dikepoin? Menyimak tadi ya dari apa yang sudah dipaparkan, saya Teh pengen Ati, tahu punten. ada Boleh 16 mic-nya boleh lebih dekat. ini Nah, menyimak dari, nah udah jelas. nah udah Udah. jelas. Tadi menyimak pemaparan di ada penjelasan dibentuk sampai ada 16 tim gitu ya. Sempet kaget kok banyak banget gitu. Tapi saya cuma pengen tahu gitu ya. Yang 16 tim itu apa saja gitu. Kan tim satu misalnya apa, membidangi apa gitu. Satu itu ya. Soalnya jadi kepo kok ada banyak banget timnya gitu ya. Yang ke satu itu. Yang kedua saya ingin belum tergambarkan gitu ya di pikiran sebetulnya letak geografis desa apa? Desa Mekar Bakti. Mekar Bakti itu seperti apa gitu ya. Soalnya gini, kalau saya sangat terinspirasi dengan kegiatan yang Ibu lakukan, tapi untuk di desa saya sendiri memang letak geografisnya jadi ada di tengah-tengah, kampung banget tidak gitu ya, kota juga bukan, jadi ada di tengah-tengah. Terus desa saya juga terdapat udah punya pasar sendiri dan lokasinya memang tidak terlalu berjauhan dari tiap kampung, tiap RW itu. Tapi tidak menutup kemungkinan hal seperti ini mungkin bisa saya terapkan misalnya di hari-hari ada peringatan-peringatan hari besar atau misalnya Agustusan itu kan bisa ya. Kalau misalnya harus buka pasar seperti itu kayaknya untuk di desa saya tidak mungkin. Tapi jadi menginspirasi saya untuk mengadakan bazar semacam ini misalnya nggak kenapa tidak di hari-hari tertentu gitu ya Bu. Itu mungkin pertanyaan saya dua aja. Yang tim 16 itu apa saja dan siapa saja, terus letak geografisnya seperti apa, karena kan mungkin pasti harus sangat mendukung ya itu letak geografis untuk mengadakan acara seperti ini. Sukses Bu Ai, mantap, sukseslah pokoknya ya. Iya, hatur nuhun buat atas kekepoannya yang mantap sekali. Wah, menarik sekali pertanyaannya. Oke, boleh dulu kepoin dari TKI, dari letak geografisnya seperti apa, dan bisa dijelaskan lebih lanjut 16 tim tadi itu apa aja. Iya. Halo Bu Ati. Kalau untuk letak geografis Desa Mekar Bakti, di sebelah utaranya terdapat Desa Ciaro yang udah masuk ke Kabupaten Bandung. Terus sebelah selatannya ada Desa Cisaat, berdekatan alhamdulillah. Terus sebelah baratnya ada Desa Ganda Mekar. Di sana juga udah ada pasar desanya. Terus di sebelah timur ada Desa Tanggulun. Cuman kelewat jalan desa aja. Iya, dan kita tuh kayak di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah. Dan di 4 desa tadi tuh udah ada pasar desa. Dan kita tuh pemekaran ya. Iya, kita pemekaran dari Desa Tanggulun, Bu. Pemekaran, jadi sungguh dekat sekali gitu kan ya. Dan 16 timnya apa aja? Pertanyaan yang kedua, kita ada 16 tim. Untuk satunya khusus tim pengamanan jalan. Ada itu bagiannya. Terus yang kedua khusus bagian parkir. Kebetulan di kita disediakan parkir gratis. Nah, sudah gitu ada seksi kebersihannya. Ada seksi keseniannya. Terus ada seksi publikasinya juga ada, ya. Terus bagian keamanan
ada juga. Terus ketertiban, tapi tidak lupa harus ada ketua, sekretarisnya ada, bendaharanya juga betul. ada, Bu. Betul banget. Dan memiliki perannya tersendiri gitu Iya, ya. mereka Yang memiliki peran-peran tersendiri. Khusus kebersihan dari awal sampai beresnya pasar tersebut, mereka bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan dari mulai ada penjual yang datang sampai mereka pulang. Nah, mereka lah yang bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan. Kan kita berada letaknya di depan desa Mekarbakti, Iya. otomatis kebersihan lingkungan. Betul. Tapi kita tetap mendukung meroyong Iya, juga ya, sama-sama. sama-sama bareng-bareng Iya, walaupun gitu ya. yang dibentuk beberapa, tapi kita saling Saling royong. Bagian kebersihan, dan juga bagian bagus. keamanan, terus bagian parkir harus siap sedia. Ada yang datang, ada yang keluar. Ya, Iya. bagian parkir. Itu mungkin Gitu ya, berarti ada yang mau dikepoin lagi? Jelas. Saya justru kepo yang kalau ini kan basic ya, ini pasti harus ada. Maksud saya yang lainnya yang tidak dipikirkan oleh saya itu yang belum tertulis. Apa tuh Gitu. apa yang belum? Apalagi coba. Tadi udah sih ya dari Ya, mulai makanya. pelindung, ketua bendahara. kita oleh Bapak Kepala Desa. Ya, betul. Ya, tetap kepala desa berperan sebagai pelindung, kemudian ketua bendahara terkait keamanan ketertiban, kebersihan, kesenian, publikasi gitu ya. Dari ketertiban dibagi lagi mengamankan jalan, parkiran, bagian parkir siapa, kemudian bagian memberikan air minumnya Iya, siapa. iya. Ada. Walaupun di beberapa pasar desa ada juga gitu ya yang hanya 5 panitiaan saja, Ya, ada yang 3 juga ada yang 3 juga dibentuk oleh RT RW terdekat, gitu kan. Tapi kami itu apa ya berbeda lebih banyak karena melibatkan Karang Taruna tersebut. ya karakter Ya, dari berbagai macam ada kemudian tersebut. RT RW dan dilibatkan. Iya, oke. Menarik banget Bu Ati, nanti bisa dicoba diadaptasi di 1 kali 2 kali event di desa, boleh dicoba. Kasih. Oke, udah cukup jelas Bu Ati. Oke, nuhun. Iya. Nah, bagi rekan-rekan para penggerak lokal maupun yang lainnya boleh juga mau kepo lebih lanjut. Oh, tadi Pak Yudi ada yang mau disampaikan, Pak? Terima kasih luar biasa Bu Ai. Duh, dari obrolan-obrolan kecil ternyata menjadi pasar. Iya. Iya. Halaman desa itu ya. Iya, Bapak kan pernah ke sini berapa kali ya, Pak? Iya. Dari obrolan jadi kenyataan. Ini saya mungkin yang lain bisa aja meniru. Ada keinginan seperti di Mekarbakti. Cuman mungkin yang kepikiran oleh yang lain, apakah itu perlu perizinan nggak? Kan kepikirnya yang namanya pasar itu harus ada bangunan, ada perizinan, dan segala macam. Ini kan dengan sederhana ini ternyata bisa juga gitu ya. Gimana itu di situ, Baik? Terima kasih, Baik. Iya. Oke, atur nuhun, Pak. Iya, Bapak. Silahkan. Baik. Kalau di Desa Mekarbakti kita sendiri, alhamdulillah kita meminta perizinan kepada kepala desa ya. Nah, di situ juga ada Bapak Babinsa, Bapak Babinmas, alhamdulillah dalam pembukaan pasar desa juga mereka ikut. Hadir. Jadi kita sudah memiliki yang bertanggung jawab itu. Terdekat dulu. Terdekat dulu. Luar biasa itu. Ya, Pak. Kan orang berpikirnya bikin pasar harus ada uang berapa miliar, harus ada izin dari mana gitu kan. Kita dengan modal berbicara. cuma berbicara doang. Mantap. Itu kan orang yang lain mungkin desa-desa lain kan bisa meniru, bisa mempraktekkan dengan mudah ternyata ya. Oke. Terima kasih, Bu Ai, luar biasa.
Iya, sami-sami Pak Yudi. Nanti setelah ini kita minta tanggapan dari SSPMD Provinsi ya. Iya, betul. Oke. Iya sih, Hatur nuhun Pak Ya, Yudi. sama-sama. Ya, semangat terus, Bu Ai. Lanjut. Lanjut. Iya, memang pas awal juga ya, Tanya, ada perbincangan juga gimana tentang Cara minta izin. perizinnya gitu kan. Tapi kita coba baik-baik ngobrol gitu kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ketika dipertemukan juga dengan RT, RT Karang Taruna, mereka support, Babinsa juga. Dan alhamdulillah ternyata ya hanya sebatas tembusan aja ya Tembusan kepada aja. kecamatan gitu ya yang terkait, dan pihak Babinsa pun apa ya, men-sharingkan lagi gitu ya ke stakeholder yang lainnya. Jadi tidak perlu surat bahkan izin. tidak perlu surat izin juga gitu ya. Alhamdulillah. Dan kita sistemnya menggunakan jalan yang sebelah gitu ya. Jalan yang sebelah sehingga masih bisa tertib. Iya. Rata-rata Akses tuh jalan tidak akses terganggu. jalan tuh biasanya pasar desa di desa yang lain tuh menggunakan sisi kiri dan Ya, sisi kanan kanan kita keduanya. enggak. Kita enggak. Karena kita punya potensi lahan yang Yang lahan kosong gitu yang ya, dapat dimanfaatkan. yang dapat dimanfaatkan. Jadi si UMKM yang di sebelah lainnya bisa masukkan ke lahan yang lain gitu ya, ke lahan yang Dan sudah nanti yang lainnya kalau ingin lihat pasar di Mekar Bakti, nanti kan ada festival desa tempatnya di Mekar Bakti. Kita kunjungi nanti rame-rame ya. Nah, ini udah ngasih bocoran nih dari Pak Yudi. Iya, insya Allah untuk di bulan November kita bakal ada desa, mudah-mudahan berjalan lancar tepat di Desa Mekar Bakti untuk menggabungkan semua stakeholder dan colleagues di Kabupaten Garut ini. Ya, Apunten Bu Ati untuk bisa di-mute terlebih dahulu, rada keresek-keresek. Resek wajib diulang. Dan hatur nuhun, terakhir untuk sebelum menutup ya, kita kasih tanggapan terlebih dahulu dari SSPMD Provinsi, baik yang diwakili oleh siapa nih Kang? Ada Kang Willy atau Kang siapa? Dari saya, Kang Acep. Oh baik, boleh silakan Kang Willy. Ya, hatur nuhun ya dikasih kesempatannya, tadi ingin menyimak aja sebenarnya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ya, selamat, jelas ya suara saya ya. Sangat jelas. Ini kita tadi baru pulang dari Diskusibda ya, kami Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu penggerak yang kami cintai, kami banggakan gitu ya. Rekan-rekan Patriot Desa, juga Pak Yudi, punggawanya tim kami di Garut gitu ya. Nah, kalau kami di provinsi itu ada 4 orang, mungkin biasa ikut Zoom meeting, ada Bulijin ya, biasa ngelihat Bulijin ya. Bulijin tuh dibantu oleh 3 laki-laki gitu ya. Jadi Bulijin itu Sri Kandi satu-satunya, ada saya sendiri, ada 2 lagi nama Kang Ijal sama Kang Hendra tadi yang disapa. Ya, kami punya tugas berbeda-beda. Kalau Bulijin di bidang SDM yang mengurus Patriot Desanya, saya di keberlanjutan program yang sebenarnya diberi amanah untuk mengurus kegiatan-kegiatan yang khusus buat Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita seimbang perhatiannya. Nggak cuma buat Patriot Desa, fasilitator yang kami titip di desa, tapi juga buat Bapak Ibu penggerak gitu ya. Karena di mata kami ya, buat kami nama Patriot Desa itu tidak hanya dimonopoli oleh anak-anak muda yang kami tempatkan atau ditugaskan di desa-desa mendampingi Bapak Ibu, tapi Bu Ai, Bu Ati tadi ya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Tadi saya lihat ada juga dari IPDS Sindang Sari ya. Ya, ada IPDS Sindang Sari, Mekar Mukti, Desa Padasuka, ada beberapa ini, mohon maaf tidak bisa menyebut semua, Jagabaya, di Kadungora juga ada, di Desa Alukman juga kan, 2 ya. Bapak Ibu semua adalah patriot gitu ya. Jadi Bu Ai juga patriot ya. Karena Bu Ai sudah punya kecintaan yang besar untuk masyarakat dan itu diwujudkan dalam aksi nyata. Memberi wadah kepada masyarakat supaya bisa mendapat manfaat positif dari aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Ai dan tim ya. Jadi kalau Acep kan sebenarnya dan rekan-rekannya yang lain kan tugasnya sementara.
Ya, patriot-patriot sejati yang akan melanjutkan dan menjaga kesinambungan kegiatan itu adalah Bu Ai dan Bapak Ibu semua yang ada di sini, gitu ya. Tadi juga sebelumnya saya sapa juga ada ibu-ibu yang lagi ngaliwat di desa mana, Desa Tedewi itu. Masih adakah? Ya, itu juga luar biasa ya, masing-masing dengan kegiatannya. Kalau Bu Ai di bidang ekonomi, ada juga yang di lingkungan, ada juga yang di sosial gitu ya. Semuanya luar biasa. Sebenarnya sejam tadi kami belajar ya. Jadi intinya pembelajaran ini mudah-mudahan tidak berhenti di sini saja. Tadi saya mendengar sekilas dari Pak Yudi katanya ada kegiatan festival desa. Jadi mudah-mudahan rangkaian selanjutnya setelah pembelajaran melalui dunia maya seperti ini kan, kita hanya bertemu di ruang virtual. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa belajar langsung gitu ya. Mungkin ada yang penasaran dari Bu Ai gimana ya bisa menyatukan 16 tim, 16 orang ya. 16 orang dalam satu tim gitu kan, pasti tidak mudah gitu. Itu perlu belajar gitu, atau yang kita selalu sebut studi tiru. Ya, mungkin tidak harus meniru sama persis, tapi ada mungkin ilmu-ilmu terkait prosesnya ini ya, karena kadangkala kita hanya melihat bahwa oh ini hasilnya sudah segini luar biasa. Sudah ada tenan-tenan yang ikut memasarkan produk-produknya di situ, padahal proses kesananya kan justru itu yang ilmunya lebih berharganya di situ, prosesnya itu. Yang mungkin Bapak Ibu saya rasa tidak cukup kalau hanya di ruang dunia maya ini saja. Perlu bertemu, mainlah kan masih dekat satu wilayah di Garut. Mungkin yang Garut Selatan agak jauh sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Sesekali ke Mekar Bakti, Festival Desa kumpul di situ, biar buat belajar. Kami juga, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau Festival Desa di Mekar Bakti ya, mudah-mudahan kami bisa mampir nanti, berkunjung ke sana ya. Ya. Nah itu yang kedua, tadi yang pertama Bapak Ibu semua adalah patriot, yang kedua mudah-mudahan pembelajarannya tidak berhenti. Ketiga, Bapak Ibu semua ya, kita sebagai pendamping masyarakat ya, orang-orang yang mungkin diberikan amanah ya sama Yang Maha Kuasa untuk mengambil peran lebih ya untuk membangun desa, membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa. Nah, kita selalu punya indikator ya bagaimana mengukur supaya apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ini ke arah yang positif atau baik gitu. Yang pertama, adanya partisipasi yang penuh. Gitu. Mengukurnya dari situ. Jadi tadi Bu Ai sudah mampu merangkul 16 orang, itu sebenarnya sudah ke arah makin banyak partisipasinya. Mudah-mudahan ruang yang diberikan itu tidak hanya untuk orang-orang yang bergiat di ekonomi saja, di UMKM saja gitu. Ada rencana mungkin mau menarik lebih banyak minat pengunjung yang datang, barangkali ada kelompok-kelompok seni budaya yang unik dari Mekar Bakti yang bisa dihadirkan juga di pasar ya. Kita bisa rangkul juga mereka. Mereka bisa berpartisipasi juga di situ. Yang kedua adanya pemahaman ya, pemahaman bersama. Tadi Bu Ai sudah sampaikan bahwa ada banyak pemangku kepentingan di desa yang sebenarnya sudah diajak untuk mendukung ya dari pihak sekolah ya. Tadi ada dari stakeholder lain lah kami mendengar. Nah, ini berarti sudah terjadi pemahaman bersama sehingga gagasan yang mungkin awalnya hanya dari Bu Ai dan rekan-rekan ternyata sudah mendapat pemahaman, kesepahaman dengan pihak-pihak lain juga. Yang ketiga ada solusi yang inklusif. Nah, ini saya belum tergambar sebenarnya di sini ya. Mudah-mudahan ya Acep kalau tadi selalu menyebut tujuan pembangunan berkelanjutan itu kan ada prinsip tidak ada satupun yang ketinggalan ya di desa. Jadi mudah-mudahan ya kita selalu mimpi besar, mudah-mudahan ini terus berkembang pasarnya. Nah, dan itu inklusif, tidak hanya dikhususkan pada misalnya UMKM tertentu ya, tapi mudah-mudahan petani-petani kecil mereka juga bisa ikut memasarkan produknya di situ. Ya, atau mungkin bisa yang bekerja di situ ternyata penyandang disabilitas. Ya, ini sekedar berbagi gagasan saja dari saya. Ya, jadi inklusif itu terjadi juga di pasar desa. Yang terakhir berbagi tanggung jawab. Nah, kalau berbagi tanggung jawab saya pikir sudah terjadi ya. Contoh yang baik sekali dari Bu Ai dan tim bagaimana sudah berbagi peran sehingga ini bisa berjalan dan sukses gitu.
Itu kira-kira pesan dari kami yang pasti kami belajar sebenarnya selama sejam ini menyimak langsung cerita dari Bu Ai dan Kang Acep ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Salam semangat ya, tetap semangat membangun Indonesia dari desa-desa tempat kelahiran kampung halaman kita masing-masing. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Willy atas insight-nya. Dan wah gak kerasa banget ya udah jam 4:30 nih Teh Ai dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara nih teman-teman rekan-rekan semuanya. Tapi jangan dulu keluar dari ruangan Zoom ini, teman-teman rekan-rekan penggerak lokal, kemudian SSPMD maupun Patriot Desa boleh banget buat diisi terlebih dahulu presensi dari Tera Sharing Batch 2 ini di laman chatnya ya, di Bitly presentasi Tera Sharing _Patriot Desa Garut nih. Setelah itu kita bakal foto bersama terlebih dahulu nih Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh menyalakan terlebih dahulu kameranya ya. Oh iya, dan sambil nunggu nih buat Bapak Ibu sekalian udah menyalakan kameranya. Teman-teman, rekan-rekan semuanya juga pastikan udah bisa mengakses ya di akun laman Instagramnya Patriot Desa Kabupaten Garut di Patriot Desa _Garut, kemudian ada Patriot Desa Official juga, ada berbagai macam info-info menarik dan inisiatif Patriot Desa di Kabupaten Garut dari tahun pertama sampai tahun saat ini, inisiatif-inisiatif dari para penggerak lokal. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa kepoin lebih lanjut kalau mau di kepoin tentang Pasar Desa Mekar Bakti di Instagramnya pasardesa.mekarbakti ya. Oke, dan kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, hatur nuhun Bu Lijin, katanya sukses penggerak lokal dan Patriot Desa Garut, mantap. Oke, udah semuanya? Atau ada yang mau dinyalakan kembali para penggerak lokal yang lainnya? Oke, kita sambil tim dokumentasi. Oke, tunggu dulu sebentar, masih ada yang mau membuka. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah membuka videonya. Kalau yang belum ada cahaya ilahi, boleh. Boleh. Siapa yang moto ini, Cep? Iya, Pak. Yang moto ini siapa? Yang motonya saya sendiri boleh juga. Oke. Di laman pertama dulu kita langsung aja ya Jabar Juara ya. Oke, Jabar Juara, UMKM Juara 1, 2, 3. Mantap. Laman keduanya sebentar. Oke, 1, 2, 3. Iya, hatur nuhun semuanya. Rekan-rekan dari SSPMD Provinsi, Kabupaten, rekan-rekan Patriot Desa, kemudian para penggerak lokal yang sudah hadir menyempatkan waktunya di momen Tera Sharing Batch 2 ini. Dan insya Allah nantikan kembali Tera Sharing Batch 3 di bulan Oktober bakal mengisahkan berbagai macam pengalaman inisiatif desa dari desa-desa Kabupaten Garut yang lainnya di tematik yang lainnya. Tadi economic empowerment, nanti bisa environment-nya, tentang lingkungan, tentang pendidikan, dan yang lainnya. Hatur nuhun, saya Cepulkanul Hakim, Teh Ai juga mohon undur diri, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih, semangat membangun desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Semangat. Dadah.